Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1094. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi Ras Warajek Mashitam itu nampak sangat tenang, dan mereka bahkan tidak menyadari orang-orang dari klan pencakar langit. Aku harus memilih tempat penyergapan, kata Kincen. Memikirkan hal ini, Kincen tidak memilih arah camp klan Warajek. Akan tetapi Kincen terbang ke lembah tidak jauh dari medan perang 10.000 klan. Lembah ini dilewati oleh Kincen sebelumnya, dan dia tahu bahwa tempat itu puluhan ribu mil di depannya, dan lembah itu sangat tersembunyi. Tetapi itu tempatnya sangat bagus untuk membunuh orang. Jarak puluhan ribu mil tidak memakan banyak waktu bagi orang-orang kuat seperti Kincen dan yang lainnya untuk tiba di sana. Dan setelah Kincen tiba di lembah itu, dia pun segera mulai mengatur formasi. Sementara Kincen mengatur formasi, dia pun diam-diam memerintahkan sesuatu kepada Jenderal Kyong dan yang lainnya. Saat ini, apa yang diatur Kincen di sini bukanlah formasi pembunuhan, akan tetapi itu merupakan formasi perangkap. Yang Kincen inginkan adalah menahan semua orang dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Hanya saja, meskipun Kincen mengatur formasinya dengan cepat, akan tetapi terlalu sulit untuk menyiapkan formasi berikutnya yang dapat menjebak puncak yang panas sebelum kemudian Jenderal Kamila dan Warajek Mashitamnya telah sampai di sini. Ketika melihat Kincen berdiri di lembah dan tidak melarikan diri, Jenderal Kamila pun mencibir. Jenderal Kyong, kenapa kalian tidak melarikan diri? Bukankah kalian pandai dalam pasar gelap? Kenapa kamu tidak pergi sekarang? Kata Jenderal Kamila. Jenderal Kamila, apakah Anda melihat kami melarikan diri? Kata Kincen yang mencibir. Hahaha, Kamila, kamu tidak tahu. Beraninya kamu mengikuti kami. Kamu, Ras Warajek Mashitam, sedang mencari kematian. Kata Gulimo. Dia juga melambai langkah maju, dan dia berkata dengan suara yang dingin, dengan niat membunuh yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya. Saat ini Jenderal Kyong dan Ki Buman juga melambai langkah maju dengan niat membunuh yang masih ada di tubuh mereka. Mereka dengan dingin menatap kelompok Warajek Mashitam. Melihat semua itu, Jenderal Kamila dan yang lainnya pun menatapnya dengan tidak percaya. Ini di luar yang mereka bayangkan. Bukankah seharusnya Jenderal Kyong dan yang lainnya akan takut ketika melihat mereka? Mengapa sekarang mereka tenang sekali? Apakah ada konspirasi di sini? Gumam Jenderal Kamila. Dia pun buru-buru melepaskan persepsi ilahinya. Akan tetapi dia menemukan bahwa tidak ada orang lain di lembah itu, dan dia tidak bisa untuk menghela napas lega. Berpura-pura seperti iblis, mengira kamu bisa bertahan dengan orang bodoh. Harus kukatakan, Jenderal Kyong, kamu terlalu naif. Kata Jenderal Kamila. Dia berkata dengan suara yang dalam. Tuanku, bicara omong kosong apa dengan mereka? Ambil saja secara langsung, dan ambil kembali semua harta karun seperti koi pelangi dari mereka. Ya, tuanku, orang-orang ini sebelumnya telah menangkap banyak ikan senguang di sungai bintang neraka. Mungkin harta karun tertentu di ladang pasar gelap telah dibeli oleh mereka, dan kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka, dan untuk melihat apakah mereka memiliki beberapa harta lainnya. Hahaha. Para ahli yang mulia dari Ras Warajek Mashitam tertawa dengan liar. Mereka berkata sambil mencibir, tetapi kemudian mereka diam-diam mengepung Kincen dan yang lainnya di lembah itu. Hahaha, kamu benar sekali. Kami memang pernah melelang sesuatu di pasar gelap sebelumnya, kata Kincen. Dia berkata sambil tersenyum seraya mengeluarkan sebuah kotak giok. Tuanku, itu adalah hati druid. Melihat kotak giok itu, orang-orang dari Ras Warajek Mashitam langsung terkejut. Orang-orang dari Ras Warajek Mashitam memandang hati druid di tangan Kincen dengan kaget. Bagaimana mungkin anak ini memiliki hati druid? Di lelang pasar gelap, apakah kamu yang membeli hati druid dari kami? Kata seorang ahli yang mulia dari Ras Warajek Mashitam itu. Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Hahaha, sepertinya kamu tidak terlalu bodoh, kata Kincen sambil tersenyum. Melihat hati druid ada di tangan Kincen dan yang lainnya, mata Jenderal Kyong dan yang lainnya langsung berapi-api. Mereka semua pun menatap Kincen dengan panik. dan mereka pun sudah memutuskan untuk membunuh semua orang dari ras Warajek ini.
dan mengambil semua harta karun mereka. Bunuh! Dengan teriakan yang tajam, orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam langsung bergerak di bawah kepemimpinan Jenderal Kamila. Mereka pun segera merilis sebuah formasi nampak hukum cahaya dengan cepat bergabung bersama dari mereka, dan itu berubah menjadi dunia emas hitam. Bilah-bilah tajam dengan pegangan seperti hutan baja dengan cepat menyelimuti sekelompok orang Kincen dan yang lainnya. Formasi langit mendalam emas hitam, kata Jenderal Qiong. Dia cukup terkejut, dan wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat membawa Guilimo dan Ki Buman ke sisi Kincen. Beberapa dari mereka dikelilingi oleh bilah emas hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ekspresi mereka pada awalnya tidak sembrono. Namun saat ini ekspresi mereka berubah, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Jenderal Qiong, suku Warajekmu telah bertarung melawan suku Warajek Emas Hitamku selama bertahun-tahun. Tahukah kamu formasi besar Warajek Emas Hitamku ini? Kata Jenderal Kamila. Dia tertawa. Formasi langit mendalam emas hitam membutuhkan setidaknya 10 ahli yang mulia sebelum dapat merilisnya. Bagaimana kamu? Kata Jenderal Qiong. Dia berkata dengan sedikit terkejut. Hahaha, semuanya itu sudah lewat. Kali ini ras Warajek Emas Hitamku telah meraih kemenangan besar, dan kartu trupku juga berubah secara alami. Bunuh! Kata Jenderal Kamila. Dia berteriak dingin, dan segera pisau emas hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di udara pun dengan cepat beredar. Dan pisau emas hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan liar, memotivasi kekuatan pembunuh di dunia ini. Bilah-bilah tajamnya itu berputar dengan liar, dengan aura memotong yang sepertinya dapat memotong segalanya, dan itu pun nampak dengan marah ingin memenggal kepala Kincen dan yang lainnya. Semua orang menembak bersama, kata Jenderal Qiong. Dia memberi perintah dan segera mereka pun menembak bersama. Orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam itu dengan marah mendesak formasi langit mendalam emas hitam untuk membunuh Kincen dan yang lainnya. Sementara Jenderal Qiong dan yang lainnya dengan marah menolaknya. Namun masyarakat Warajek Emas Hitam sama sekali tidak cemas. Mereka hanya mencibir di sudut mulut mereka, karena hanya ada 4 master di klan Warajek Klan Xiong, dan mereka memiliki 6 master. Jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Benar saja, di bawah desakan klan Warajek Emas Hitam, formasi langit mendalam emas hitam itu dengan cepat mendekati Kincen dan yang lainnya. Hahaha, Jenderal Qiong, jangan melawan, percuma saja jika kamu melawan, kata Jenderal Kamila. Dia mencibir, matanya dingin. Tubuhnya bersinar, sinar cahaya tak kasat mata meledak, menyatu dengan bilah emas hitam. Dan tiba-tiba, beberapa bilah tajam menembus blokade klan Warajek Klan Xiong dan langsung menebas ke arah Kincen dan yang lainnya. Seketika Kincen dan yang lainnya pun langsung terluka, dan bahkan Kincen pun menyemburkan seteguk darah. Tuanku, kata Jenderal Qiong. Dia dan yang lainnya memandang Kincen dengan cemas, mata mereka penuh dengan kecemasan. Hahaha, kupikir kamu sangat kuat. Apakah ini yang disebut tuanku oleh kalian? Tuanku macam apa? Orang ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, kata Jenderal Kamila. Dia memandang Jenderal Qiong dengan jijik. Awalnya, dia khawatir Kincen akan memiliki kekuatan tersembunyi. Akan tetapi sekarang tampaknya kekuatan anak ini tidak menakutkan sama sekali. Sialan, tuanku, kami akan membawamu pergi. Ketika Jenderal Qiong mendengar kata-kata Jenderal Kamila, wajahnya tiba-tiba berubah, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Dan dia pun buru-buru berteriak kepada Kincen. Dan pada saat yang sama, tangannya berubah menjadi bilah-bilah tajam menggelegar. Napas asal-usul di tubuhnya berkembang, dan dia mulai membakar asal-usulnya sendiri secara langsung. Bersama dengan itu, Guilimo dan yang lainnya juga membakar asal-usul mereka. Segera mereka dapat memblokir bilah-bilah emas tajam yang menyerang mereka, dan kemudian mengawal Kincen untuk pergi dari sana. Putus asa, kata Jenderal Kamila. Dia mencibir. Di bawah desakan Warajek Emas Hitamnya, bilah emas hitam yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin menakutkan lagi. Itu berubah menjadi badai, dan mereka tidak memberikan kesempatan kepada Jenderal Qiong dan yang lainnya untuk bisa melarikan diri. Sementara saat ini Kincen nampak dengan cepat mengeluarkan formasi satu persatu dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Sebenarnya Kincen berencana untuk mengatur formasi selama pertempuran. Hahaha, anak ini terlalu naif. Di bawah formasi langit mendalam emas hitam saya, kamu sebenarnya ingin membentuk formasimu. Mimpi, bodoh, kata Jenderal Kamila. Dia sama sekali mengabaikan formasi Kincen. Tuanku, larilah lebih dulu, kata Jenderal Qiong. Dia, Ki Buman, dan Guilimo nampak sangat terluka.
dan mereka mati-matian menjaga Qin Chen agar Qin Chen bisa melarikan diri sendirian. Qin Chen pun berbalik ke belakang dan dia akan melarikan diri, namun tentu saja Jenderal Camilla tidak akan membiarkannya. Segera bilah-bilah tajam melesat ke arah Qin Chen dan ingin memenggal kepalanya. Namun yang tidak disangka oleh Jenderal Camilla adalah bahwa ketika pedang-pedang tajam yang dia kirimkan di bawah komandonya hendak mengenai kepala Qin Chen, tiba-tiba kekosongan di sekitar Qin Chen tiba-tiba berputar. Ya, Qin Chen nampak merilis kekuatan ruangnya. Dia memutar kekosongan dan menghindari serangan pada saat pedang tajam itu akan jatuh kepadanya. Dan Qin Chen nampak akan keluar dari lembah ini. Di bawah kaki Qin Chen nampak kekosongan benar-benar hilang dan dalam sekejap mata Qin Chen hendak melarikan diri dari lembah ini. Apa kekuatan ruang? Kata Jenderal Camilla, dia sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa efektivitas tempur Qin Chen tidak kuat. Akan tetapi kemampuan melarikan dirinya begitu kuat, sehingga dia telah menguasai kekuatan magis ruang tertentu. Yang membuat Jenderal Camilla semakin gugup adalah bahwa Qin Chen yang bergegas menuju pintu keluar lembah. Dan pada saat yang sama nampak serangkaian formasi muncul di tangannya. Formasi ini dengan cepat dibuang olehnya, dan saat berikutnya, formasi ini dengan cepat menyala. Setelah cahaya itu menyala, lorong spasial yang samar-samar muncul di pintu keluar lembah. Formasi teleportasi luar angkasa. Kata Jenderal Camilla, dia menjadi semakin marah jika Qin Chen hanya diizinkan untuk melarikan diri dari lembah ini. Maka dia mungkin bisa melacak Qin Chen lagi. Akan tetapi jika Qin Chen menggunakan formasi teleportasi luar angkasa dan berteleportasi ke tempat yang tidak diketahui untuk bersembunyi, maka dia mungkin akan kehilangan jejak Qin Chen. Saat ini Jenderal Camilla akhirnya tidak peduli lagi untuk berurusan dengan Jenderal Qiong dan yang lainnya. Dia pun dengan keras bergegas menuju ke arah Qin Chen dengan panik, mencoba menghentikannya sebelum Qin Chen dapat berteleportasi. Akan tetapi gerakan Qin Chen terlalu cepat. Ledakan transmisi spasial telah diaktifkan, dan bahkan jika gerakannya cepat, Jenderal Camilla tidak akan bisa menghentikan Qin Chen sama sekali. Brengsek. Hati Jenderal Camilla sangat marah, dan harta karun seperti hati druid dan koi pelangi semuanya ada di tubuh Qin Chen. Dan jika dia membiarkan Qin Chen melarikan diri, lalu apa gunanya ini? Bahkan jika dia membunuh Jenderal Qiong dan yang lainnya, itu tidak ada gunanya. Akan tetapi ketika Qin Chen hendak memasuki saluran luar angkasa dan pergi dari sini, tiba-tiba sebuah dengusan dingin terdengar di telinga semua orang di lembah. Jenderal Camilla dan yang lainnya pun terkejut dan langsung mengerti bahwa seseorang telah mendekati lembah. Kemudian saya melihat kekosongan tersembunyi di tepi lembah. Nampak beberapa sosok muncul dengan tenang. Salah satu dari mereka memandang Qin Chen dengan mata yang dingin dan tiba-tiba melayangkan mangkuk kuno hitam ke arah Qin Chen. Mangkuk kuno itu mekar, aura hitam menghantam formasi teleportasi Qin Chen. Dan itu pun seketika membuat formasi teleportasi Qin Chen pun rusak. Dan kemudian Qin Chen keluar dari kehampaan dan jatuh ke lembah lagi. Setelah terjatuh ke lembah lagi, Qin Chen pun seketika memuntahkan seteguk darah. Dan ketika melihat sosok-sosok yang baru datang itu, ekspresi Qin Chen nampak ketakutan. Dengan kemarahan dan ketakutan di matanya. Qin Chen tampak ketakutan, akan tetapi Qin Chen mencibir di dalam hatinya ketika melihat dia akan pergi. Sebelumnya, orang-orang dari klan hantu pencakar langit ini benar-benar langsung bergerak dan menahannya untuk tidak pergi. Beberapa orang yang datang sebelumnya itu bukanlah orang lain, tetapi itu Master Mo Yuntian dari klan hantu pencakar langit. Benar saja, itu adalah ras Warajek pemula, sekelompok sampah, bahkan orang yang bahkan bukan ahli yang mulia pun tidak dapat menghentikannya dan hampir membiarkan anak ini melarikan diri, kata Mo Yuntian seraya memandang Jenderal Camilla dan yang lainnya. Lalu kemudian tatapannya tertuju ke arah Qin Chen dan dia pun mencibir. Kalian benar-benar berani. Saya pikir kamu adalah orang hebat. Ternyata kamu hanyalah setengah langkah yang mulia yang kecil. Kata Mo Yuntian, dia berjalan keluar dari kehampaan seraya memandang ringan ke arah orang-orang di lembah. Dan pada saat yang sama, di belakangnya, sekelompok ahli dari ras hantu pencakar langit dengan cepat memasuki lembah dan mengepung orang-orang dari suku Warajek Jenderal Camilla dan suku Warajek Jenderal Qiong. Saat ini Qin Chen memandang Mo Yuntian dengan ketakutan dan kemarahan. Ekspresinya jelas tidak mengantisipasi bahwa dia tidak berhasil melarikan diri sebelumnya, dan ekspresi kemarahan terlihat jelas di mata Qin Chen. Orang-orang dari ras hantu pencakar langit, kata Jenderal Camilla, ekspresi dia dan para bawahannya berubah. Dia tidak menyangka ada orang lain di lembah ini.
Dan menurut arti kata-kata pihak lain, jelas bahwa kelompok orang ini sudah fokus kepada Qin Chen sebelum mereka tiba. Akan tetapi Jenderal Camilla benar-benar tidak menyadarinya sebelumnya. Memikirkan hal ini, hati Jenderal Camilla langsung tenggelam. Ternyata itu adalah Tuan Mo Yuntian dari klan hantu pecakai langit beberapa teman. Kata Jenderal Camilla, hatinya muram tetapi dia melengkungkan tangannya ke arah Mo Yuntian dan berkata dengan ekspresi hormat. Hahaha, teman, siapa yang kamu sebut teman? Ras Warajek Mas Hitam? Kata Mo Yuntian seraya melirik Jenderal Camilla dan berkata sambil mencibir. Mendengar itu wajah Jenderal Camilla tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dan seorang veteran Warajek Mas Hitam di belakangnya mengubah ekspresinya dan hendak bergegas. Akan tetapi dia dihentikan oleh Jenderal Camilla. Kemudian Jenderal Camilla memandang Mo Yuntian dan lalu berkata dengan ekspresi yang muram. Tuan Mo Yuntian, Anda juga adalah anggota aliansi iblis saya. Anda harus tahu bahwa Warajek Mas Hitam saya dan klan Warajek lainnya selalu memiliki konflik. Hal ini, Warajek Mas Hitam saya sedang berhadapan dengan musuh saya. Saya harap Tuan Mo Yuntian jangan ikut campur dan memberikan saya wajah, kata Jenderal Qiong. Apakah Anda ras Warajek Mas Hitam juga pantas mendapatkan wajah? Apalagi meskipun kita berasal dari kubu yang sama, tetapi kubu yang sama bukan berarti aku akan memberimu wajah, kata Mo Yuntian. Mendengar itu wajah Jenderal Camilla menjadi lebih muram dan kelompok Warajek Mas Hitam di sekitarnya juga memiliki niat membunuh. Jadi apakah kamu harus bertarung melawan Warajek Mas Hitamku? Yang mulia jangan lupa, saya dari ras Warajek Mas Hitam. Orang di belakang saya adalah klan Iblis Mati. Saya, Warajek Mas Hitam, baru saja membunuh pasukan Druid dan mendapatkan penghargaan dari klan Iblis Mati. Apakah kamu ingin membuat masalah dengan senior dari klan Iblis Mati? Kata Jenderal Camilla. Hahaha. Mendengar itu Mo Yuntian tertawa sambil mencibir. Namun matanya dipenuhi dengan rasa yang mengejek yang dalam. Ambil Iblis Mati untuk menekanku. Saya di sini untuk membunuhmu. Bagaimana mungkin klan Iblis Mati bisa mengetahuinya? Kamu lancang. Pada saat ini, ahli yang mulia dari ras Warajek Mas Hitam yang mencegat Qin Chen sebelumnya tiba-tiba berkata dengan marah. Kemudian Mo Yuntian melirik orang itu dan tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Seketika mangkuk kuno hitam itu berubah seperti lingkaran. Nampak cahaya hitam muncul darinya dan tiba-tiba itu tergantung di kepala Master Warajek Mas Hitam. Dan tanpa menunggu Master Warajek Mas Hitam menyerangnya, mangkuk kuno itu seketika menyelimuti Master Warajek Mas Hitam itu. Seketika di bawah serangan mangkuk kuno itu, Master Warajek Mas Hitam itu pun langsung terbunuh di tempat dan tubuhnya pun berubah menjadi kabut darah. Ketika melihat ahli yang mulia yang terbunuh dalam sekejap, belum lagi Jenderal Camilla yang tidak percaya, bahkan Qin Chen pun juga sedikit terkejut. Qin Chen melihat serangan Mo Yuntian dengan sangat jelas sebelumnya. Ketika mangkuk hitam kuno itu menekan, itu sepertinya berisi ruang yang dapat membatasi semua kekuatan di ruang ini dan melemahkan serangan lawan. Mangkuk hitam kuno ini juga harus menjadi harta karun, kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya dan hatinya menjadi gelap. Namun meskipun harta karun ini kuat, Qin Chen sudah memperkirakannya ketika dia menyerang formasi teleportasi luar angkasa miliknya sebelumnya. Tidak apa-apa jika itu bisa menjebak Jenderal Camilla dan Jenderal Qiong. Akan tetapi jika itu ingin menjebaknya, itu mimpi. Mo Yuntian, apakah kamu berani membunuh orang-orangku dari ras Warajek Mas Hitam? Kata Jenderal Camilla. Dia belum pernah bisa bergerak sebelumnya. Namun ketika dia bereaksi, masternya sudah mati dan hatinya langsung marah. Akan tetapi Mo Yuntian sepertinya tidak mendengar teriakan dingin dari Jenderal Camilla sama sekali. Dan dia kemudian mengeluarkan pesanan pasar gelap dan mengarahkannya kepada ahli yang mulia Warajek Mas Hitam yang sebelumnya dibunuh olehnya. Dan tiba-tiba sebuah kekuatan di dunia bawah mengalir ke dalam tatanan pasar gelap itu. Dan setelah tatanan pasar gelap itu menyerap napas ahli yang mulia Warajek Mas Hitam yang dibunuhnya sebelumnya, seketika serangkaian angka langsung muncul di sana. Dan itu merupakan poin prestasi ketika membunuh seorang Master Iblis. 68 juta, sungguh sampah, kata Mo Yuntian. Dia berkata dengan nada yang menghina. Perlu dicatat bahwa poin prestasi dari membunuh ahli yang mulia yang paling rendah adalah 100 juta. Akan tetapi ketika perintah pasar gelap membunuh penguasa aliansi yang sama, maka itu hanya setengah dari harga sebenarnya.
Anda harus tahu bahwa orang tertinggi seperti Yang Mulia Juesan memiliki nilai poin prestasi hingga 1 miliar. Akan tetapi ini hanyalah 68 juta yang sangat sedikit. Ayo pergi dari sini, kata Jenderal Camilla menyadari bahwa dia tidak akan memenangkan pertempuran. Dia pun memutuskan untuk pergi dari sini. Jenderal Camilla, karena aku sudah memulainya, apakah menurutmu kamu akan bisa pergi dari sini dengan selamat? Kata Mo Yuntian, dia mencibir dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Ayo lakukan, kata Mo Yuntian, dia melambaikan tangannya. Seketika tiba-tiba beberapa master dari ras hantu pencakar langit berubah menjadi awan yang menakutkan dan melayang menuju Jenderal Camilla dan yang lainnya. Bunuh! Hati Jenderal Camilla tenggelam. Ini adalah pemandangan yang paling tidak ingin dia lihat. Tetapi dia juga adalah orang yang tegas. Setelah mengetahui fakta bahwa Mo Yuntian tidak akan pernah membiarkannya pergi, maka dia pun akan melawan dengan sekuat tenaga. Segera 4 ahli Yang Mulia Warajek Emas Hitam, bawahan Jenderal Camilla yang tersisa, mereka juga bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar kata membunuh, mereka pun tidak bisa lagi menahan Jenderal Qiong dan yang lainnya di bawah formasi mereka. Akhirnya segera formasi mereka itu pun didesak untuk menyerang Mo Yuntian dan yang lainnya. Dan pada saat yang sama, sebuah jimat muncul di tangan Jenderal Camilla. Jimat ini mekar dengan lingkaran cahaya hijau dan memiliki aura alami. Jimat ini juga merupakan harta karun yang mereka dapatkan dari para druid. Untuk sesaat, badai bilah emas hitam memenuhi langit dan jimat hijau itu bersinar dengan momentum yang sangat mengejutkan. Dan di saat yang sama, sebuah manik hitam tiba-tiba muncul di tangan Jenderal Camilla. Manik hitam ini, ketika Qin melihat manik hitam itu, Qin tahu bahwa itu dicatat dalam warisan pil racun surgawi. Dan manik hitam itu diberi nama manik racun darah. Itu dimurnikan dengan kehidupan dan darah dari master yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Itu memiliki racun yang kuat dan mematikan. Menurut kekuatan dari master yang jatuh yang terkondensasi, kekuatannya juga berbeda. Dan manik racun darah yang dikeluarkan oleh Jenderal Camilla, saya khawatir setidaknya itu juga memiliki kekuatan puncak Yang Mulia Pana. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Jenderal Camilla ini sedikit sombong dan tercela, akan tetapi hampir tidak ada keraguan di saat dia menghadapi bahaya. Jimat hijau dan manik racun darah langsung ditampilkan secara bersamaan, hanya agar untuk bisa melarikan diri dari sini.